Penerapan teknologi tidak pernah lebih cepat. Teknologi baru diperkenalkan dengan kecepatan tinggi dan kecepatan adopsi juga dipercepat. Misalnya, televisi berwarna membutuhkan waktu 17 tahun untuk menjangkau 50% rumah tangga Amerika Serikat. Internet menjangkau 50% rumah tangga hanya dalam 6 tahun. Aplikasi perpesanan seluler WhatsApp yang dibeli oleh Facebook pada tahun 2014 seharga 19 miliar dolar mencapai 450 juta pengguna hanya dalam 3 tahun dan menurut laporan perusahaan bertambah 1 juta pengguna baru setiap hari. Penggunaan media tradisional masih menjadi norma, namun generasi muda mengubah pola konsumsi media. Hingga 2014, tayangan media tradisional masih menjadi norma. Kebanyakan orang masih menonton TV dalam waktu nyata melalui metode distribusi tradisional dan menggunakan telepon seluler untuk komunikasi verbal. Di mana perubahan dalam pola penggunaan media dalam apa yang oleh pemasar dan peneliti disebut dengan generasi Y, yaitu orang-orang yang lahir antara tahun 1977 dan 2000, dan generasi yang lebih muda disebut generasi Z atau digital native. Gen Y dan yang lebih muda berada di garda depan perubahan ini. Kebiasaan mereka secara inheren berbeda dengan generasi yang lebih tua. Digital native ini telah menjadi norma baru dan pengiklan, pemasar, dan desainer produk berlomba-lomba untuk beradaptasi. Penggunaan media sosial meningkat, sebagian besar melalui seluler. Antara Juli 2011 dan Juli 2012, waktu yang dihabiskan di media sosial bertambah dari sekitar 88 sampai 121 menit per bulan. Sebagian besar perubahan ini dikaitkan dengan kemudahan aksesibilitas melalui perangkat seluler Facebook dengan sekitar 1,5 miliar pengguna adalah jejaring sosial terbesar. Menurut studi dampak media sosial global, 14 pengguna yang lebih muda mengalihkan aktivitas jaringan sosial dari Facebook ke jaringan yang lebih baru melalui proses koneksi yang lebih selektif dan terkontrol serta komunikasi yang lebih cepat. Pengukuran pemirsa media sedang berubah. Pengukuran dan analisis secara perlahan beradaptasi untuk menafsirkan konsumsi media digital dengan lebih baik. Alat yang lebih eksperimental termasuk pengukuran neuro memasuki otak kita melalui EEG dan dikombinasikan dengan pengukuran biometrik seperti pelacakan mata dan respons kulit galvanik. Ini mewakili cara yang lebih langsung untuk mengukur tingkat keterlibatan relatif terhadap analitik yang dilaporkan sendiri. Ini untuk melacak perilaku individu daripada rumah tangga. Dengan banyaknya sensor elektronik yang terhubung ke internet, kita meninggalkan lebih banyak informasi digital tentang diri kita sendiri. Mengelola data ini dan memahaminya akan menjadi salah satu tantangan dan peluang terbesar untuk pengukuran di masa mendatang. Akhir dari privasi. Seperti yang kita ketahui, salah satu masalah terbesar yang diperoleh dari perubahan ini adalah dampaknya pada rasa privasi kita. Menurut studi Pew Internet dari 2013, remaja berbagi lebih banyak informasi tentang diri mereka sendiri di situs media sosial. Media digital dan transformasi ruang. Mengutip dari Shevlin 1971, psikiater telah mempelajari bagaimana ukuran dan karakteristik ruang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Perencana kota dan cendekiawan kota telah meneliti bagaimana definisi sosial dari ruang di tempat-tempat seperti kantor polisi atau kantor bisnis dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi. Mengutip dari Robinstein 1973. Ruang interpersonal dan jarak di mana orang berinteraksi juga telah dipelajari secara ekstensif dan di banyak budaya. Mengutip dari Hall 1990. Konsep ruang merupakan bagian inti dari identitas manusia. Istilah dunia maya sudah ada sejak lama. Ini sering digunakan sebagai metafora umum untuk teknologi digital baru dan konten terkait masalah dampak ekonomi, hukum, dan sosial. Media digital seperti telepon seluler dan layanan berbasis lokasi telah mengubah pengertian kita tentang ruang dan cara kita menggunakannya. Sebagai contoh, kita bisa lebih tahu banyak dan merasa nyaman tentang ruang
yang kita tidak pernah melihatnya atau mengunjungi melalui peta, mobile. Isu ruang di pradigital elektronik media. Koldrew dan McCarthy 2004 menciptakan istilah media space untuk mewakili hubungan antara teknologi komunikasi dan ruang. Telepon yang dikembangkan pada tahun 1870-an memiliki dampak yang lebih besar pada persepsi ruang. Ini memungkinkan komunikasi langsung antara dua orang di lokasi yang berbeda menghubungkan dua ruang. Secara umum, ini dipandang positif tetapi ada kerutan. Masalah ruang ditampilkan secara mencolok dalam iklan awal untuk sistem lonceng. Satu iklan memiliki judul Annihilation of Space dan mencatat bahwa tidak ada batasan fisik pada sistem telepon. Pengenalan televisi pada akhir 1940-an membawa serta sejumlah masalah, yaitu lokasi di mana orang-orang menonton televisi lebih awal. Selain itu, cara orang menonton program dipengaruhi oleh ruang yang mereka tempati. Telepon seluler telah mempengaruhi persepsi dan penggunaan ruang secara signifikan. Mereka tidak terikat pada ruang fisik manapun dan ketika Anda menelpon ponsel, Anda biasanya menjangkau satu orang. Ruang adalah inti dari pengalaman manusia. Media elektronik dimulai dengan telegraf telah mengubah persepsi dan penggunaan ruang. Media digital mempercepat proses perubahan dan menciptakan banyak bentuk ruang baru, yaitu ruang virtual. Jurnalis robot di era fisika sosial. Penggunaan komputer di ruang redaksi dimulai pada awal 1950-an seiring dengan perkembangan awal komputer industri yaitu Cox 2000. Melisma Cox memberikan sejarah rinci penggunaan mesin dalam jurnalisme. Penelitian jurnalisme komputasi berkonsentrasi pada bagaimana komputer dapat digunakan untuk pengambilan informasi dan proses penggalian data untuk menemukan pengetahuan baru dari silo data acak terstruktur dan tidak terstruktur. Christian Hammond dari Narrative Science memprediksi bahwa 90% cerita jurnalistik akan ditulis oleh robot dalam 5-10 tahun. Ray Kurzweil meramalkan bahwa pada tahun 2040, komputer akan mengakali otak manusia pada titik yang dikenal sebagai singularitas teknologi. Jurnalisme robotik didasarkan pada dua pilar, yaitu perangkat lunak komputer yang secara otomatis mengekstrak pengetahuan baru dari silo data besar menggunakan fisika sosial baru. Selain potensi penghematan biaya tenaga kerja yang besar, robot jurnalis ini jarang melewatkan fakta. Jika diprogram dengan benar, tidak pernah lelah, dan jika diprogram secara objektif, bebas dari bias pribadi. Big Data, the age of social physics. Semua bentuk aktivitas manusia sedang digitalisasi dan disimpan dalam silo data. Semua konten media, konteks penyerapan konten, dan keterlibatan konsumen dibuat digital dan secara otomatis ditandai oleh algoritma kecerdasan artifisial. Algoritma ini memungkinkan penemuan tren sosial, kesehatan, ekonomi, dan ekologi baru pada tahap awal. Proses menganalisis data yang disimpan dalam silo data yang menggunakan algoritma AI disebut dengan penambangan data.